Nah, ini dia. Jadi sofir ini adalah suara tambahan yang dia keluar dari antara dua bibir. Maka otomatis kedua bibir maka tidak ditautkan. Dia mesti renggang karena mesti keluar suara dan nafas. Maka bunyinya menjadi maka huruf sofir itu ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda, hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut andil di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insya Allah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihidupkan mic-nya, Pak. Yaitu terletak pada bagian tengah lidah, tengah lidah yang ditempelkan ke langit-langit atas. Bagian mananya langit-langit? Bagian atas, Ustaz. Bagian atas, tengah langit-langit atas. Iya. Oke, baik. Sifat pertama dari huruf shin, dari huruf shin. Sifat pertamanya, pasangan pertama. Hamas. Yang kedua? Yang kedua itu syinda. Tidak dipantulkan. Rukoah, Ustaz. Rukoah. Ketiga? Yang ketiga itu rukoah itu istifal, Ustaz. Istifal. Yang keempat? Yang keempat intifal. Yang kelima? Yang kelima itu ismat, Ustaz. Ismat. Baik. Apa huruf izlaq? Huruf izlaq, Ustaz, yaitu pada izlaq itu farra min lubin. Farra min lubin. Oke, baik. Silakan di belakangkan mic-nya, pas belakang. Silakan berdiri. Ya. Saya nggak tahu orangnya itu terus apa tidak, saya nggak kenal. Penting saya tunjuk aja. Yang lain, baik, sampingnya boleh yang lain. Oke, baik. Yang belum sama sekali itu coba berdiri coba. Ya, silakan berdiri. Dari mana keluar huruf za? Dari ujung lidah menempel ke ujung gigi seri atas. Oke, sifat pertama dari huruf za. Jangan. Oke, 2. Yang kedua? Rukoah. Yang ketiga? Istifal. Yang keempat? Intifah. Yang kelima?
Ismat. Oke, Isman. Baik. Kuatkan lagi hafalannya. Boleh sampingnya juga, silakan. Berdiri. Oke, sebutkan makhraj dari huruf apa yang paling sulit? Oke, huruf Ain, coba. Dari mana keluar huruf Ain? Ain keluar dari tengah tenggorokan. Oke, sifat pertama Ain. Pertama Ain jahar. Yang kedua, Kedua tawasud. yang ketiga, Yang ketiga itbab. belum yang itu. Isti'alah. Apa huruf isti'ala? Semua huruf tebal. Hmm. Usad. Doktin qil. Ada ainnya. Jadi huruf apa dia? Termasuk istifal. Istifal yang keempat. Infitah. Yang kelima, Ismat. tamam. Belakangnya boleh? Silakan berdiri. Siapa yang pegang mic? Belakangnya silakan. Nggak ada yang berani pegang mic? Coba ustazah yang pakai jilbab krim coba. Silakan berdiri ustazah. Makhraj huruf mim boleh? Enggak usah ditengok catatannya. Oke, alhamdulillah dapat alasannya kan. Oke, sampingnya boleh, sampingnya. Oke. Masuk kemarin? Masuk, berarti nggak ada alasan berarti. Taib. Dari mana keluar huruf ba coba? Dua bibir. Menempelkan kedua bibir dengan penekanan. Taib. Sifat pertama pada huruf ba. Yang kedua, apa huruf syiddah coba? Biasanya di tempat-tempat lain saya ngisi daurah, biasanya perempuannya yang lebih semangat, yang lebih kuat nangkapnya daripada laki-laki. Semangat. Oke, berarti sifat yang kedua adalah syiddah. Yang ketiga, istifal. Yang keempat, infitah. Apa lawan infitah? Itbaqa. Sifat yang kelima, yang terakhir, idlaq. Apa huruf idlaq? Farra min lubbin. Oke, baik. Kuatkan lagi hafalannya. Ya, terakhir yang di belakang boleh. Silakan ustazah. Dari mana keluar huruf gha?
Ujung tenggorokan. Oke, baik. Ujung tenggorokan. Apa kira-kira sifat pertamanya, Ustazah? Jahar. Jangan jihar ya. 2. Itu yang ketiga, yang kedua dulu. Antara syiddah dan rokhawah. Apa huruf syiddah? Ada dha-nya? Jadi mudah aja. Jadi kalau kita hafal kita huruf syiddah, otomatis tahu kita huruf rokhawah. Berarti rokhawah yang kedua. Yang ketiga, Istifal. apa lawan istifal? Apa huruf isti'la, Ustazah? Qil. Khussadautin. Berarti ada huruf gha-nya. Berarti dia sifatnya isti'la. Apalagi yang keempat? Antara itbaq dan infitah. Infitah. Yang kelima, antara idlaq dan ismat. Ismat. Okey, tamam. Barakallahu fiik. Kuatkan lagi hafalannya. Boleh mic-nya dikedepankan? Okey, silakan. Seangga ada yang ngasih mic, seangga. Fadhal, Ustaz. Berdiri, Ustaz. Dari mana keluar huruf dha, Ustaz? Huruf ghain. Dha. To yang ada titiknya. Huruf dha itu keluar ujung lidah berjumpa dengan ujung gigi seri atas. Okey, sifat pertamanya, Ustaz. Huruf dha itu jahar. Yang kedua, Rokhawah. apa huruf syiddah? Ajidu fatin batu. Okey, yang ketiga, Isti'la. apa pengertian isti'la? Isti'la perangkat pangkalisan kelainan. Okey, yang keempat, Itbaq. itbaq. Apa huruf itbaq? Sot-tot-tol. Yang kelima, Ismat. ismat. Apa huruf idlaq? Faramil. Tamam. Sampingnya, fadhal, Ustaz. Dari mana keluar huruf nun? Ibu lisan bertemu dengan gusi gigi seri atas. Gusi atas saja. Gusi gigi atas. Sempurnanya di bawah makhraj huruf Di bawah makhraj la. la sedikit. Apa sifat pertamanya, Ustaz? Sifat pertamanya syiddah, jahar. Jahar. 2. Kemudian tawasud. Yang ketiga, istifal. okey. Apa huruf isti'la? Isti'la, khussadat, inkis. Tamam. Yang keempat, Yang keempat infitah. infitah. Apa arti itbaq? Itbaq ialah terangkatnya pangkal lisan ke langit atas. Itu isti'la, itbaq. Terangkatnya sisi lisan Sebahagian besar. lisan ke langit atas. Ilsaqun, menempelnya sebahagian besar lidah ke langit-langit atas. Yang kelima, Yang kelima ismat. ismat. Tamam. Fadhal, Ustaz, sampingnya. Dari mana keluar huruf ta? Nah, itu keluar dari ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Okey, menempel ke gigi seri atas. Masih bingung kita. Menempel ke
Tadato. Nah, itu dia. Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh. Tamam. Sifat pertamanya, Ustaz. Dia jahar. Huruf tak ya. Jahar. Apa huruf hamad, Ustaz? Hamas. Jim. Itu syiddah itu. Huruf. Bukan. Fahathahu syakhsun sa. Ada huruf taknya hamas. Tamam. Yang kedua sifatnya syiddah. Yang ketiga istifal. Yang keempat yang kelima tamam, ismat. Fadhal Ustaz. Dari mana keluar hamzah, Ustaz? Al-jawf. Hamzah. Pangkal tenggorokan. Apa sifat pertamanya, Ustaz? Jahar. Yang kedua Ar-Rakhwah. Masih salah. Apa lawan Rakhwah? Syiddah. Apa huruf syiddah? Ajid qatin bakat. Nah, hamzah ada, berarti syiddah dia. Yang ketiga istifal. Yang keempat yang kelima ismat. Tamam. Syukran. Ada sampingnya. Kameramen kita juga harus dicoba. Taib. Hadapkan kameranya ke beliau coba. Taib. Dari mana keluar huruf fa, Ustaz? Fa dari bibir bawah bertemu gigi seri atas. Oke, bibir bawah bertemu ke gigi seri atas. Taib. Sifat pertamanya, Ustaz? Jahar. Boleh sekali lagi? Jahar. Apa lawan jahar? Hamas. Apa huruf hamas, Ustaz? Nanti di apa lagi, di review lagi video nanti. Silakan. Yang pertama hamas, fahathahu syakhsun sakat. Jadi fa itu yang pertama hamas. Yang kedua rokhwa. Yang ketiga intifadah. Yang keempat infitah. Yang kelima ilhab. Idlaqa. Idlaq. Tamam. Kuatkan lagi. Fadhal Ustaz sampingnya. Dari mana keluar huruf jim, Ustaz? Jim tengah lisan. Tepatnya Tengah lisan menempel ke tengah lisan menempel ke tengah rambut yang atas. tamam. Sifat pertamanya Hamas. apa huruf hamas, Ustaz? Hamas. Fahat tahu syakhsun sakat. Ada jimnya? Berarti dia jahar. Yang kedua Syiddah. syiddah. Yang ketiga
Yang ketiga isti'ala. Apa huruf isti'ala, Ustaz? Istilah haji bertakdim makan. Itu syiddah. Isti'ala. Istilah Fusolat Pintin. Ada jimnya? Istifal. Istifal berarti. Yang keempat. Yang keempat Intitas. Yang kelima. Ismat. Ismat. Tamam. Fadhal sampingnya. Dari mana keluar huruf H? Tengah. Apa saja kawan huruf H itu? A. Itu H. Yang ini H. Oke, sifat pertamanya apa? Apa huruf hamas, Ustaz? Nah, ada hu. Ya, tinggal hafal hurufnya, tahu kita langsung dia. Berarti sifat pertamanya. Yang kedua. Antara syiddah dan rokhawah. Rokhawah. Yang ketiga. Istifal yang keempat. Yang kelima. Oke, isman. Fadhal, Ustaz. Dari mana keluar huruf dha? Ujung lidah ketemu dengan gigi, ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu atau menempel ke ujung gigi seri atas. Apa sifat pertamanya, Ustaz? Jahar. Apa huruf hamas? Syakhsun. Oke, baik. Yang kedua, apa sifatnya? Antara syiddah dan rokhawah. Rokhawah. Yang ketiga, istifal. Yang keempat, belum nyatat lagi. Oke, baik. Kita catat lagi nanti. Fadhal sampingnya, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Dari mana keluar huruf po? Ujung lidah bertemu di gigi seri atas. Kurang tepat. Ujung lidah bertemu dengan menempel di gigi seri bagian atas. Awal mula tumbuh gigi seri atas. Awal tumbuh gigi seri atas. Tamam. Sifat pertama ya? Jahar. Yang kedua? Rokok. Ya. Yang kedua? Syiddah. Yang ketiga? Isti'ala. Yang keempat? Istitah. Huruf po. Itbaq. Itbaq. Ismat ini. Ismat. Tamam. Fadhal, Ustaz, depannya. Dari mana keluar huruf ya? Dari tengah lidah menempel ke tengah lidah Bagian atas. Sifat pertama? Sifat pertama ya jahar. Kedua? Bahwa Ketiga? istifal. Keempat? Intitas. Yang kelima? Intitas. Ismat. Ismat. Tamam. Berikutnya, Ustaz. Dari mana keluar huruf jim, Ustaz? Jim. Wal wastu faji musyinu ya.
tengah lidah, ditempelkan ke tengah langit atas. Tamam. Sifat pertamanya Ustaz. Dua. Rokhwa. Apa lawan dari rokhwa? Apa huruf syiddah? Ajid qattin bakat. Jadi jim di mana dia? Syiddah. Yang ketiga. Apa huruf isti'la? Daltin qil. Ada huruf jim. Berarti apa lawan isti'la? Istiftah. Baru pula saya dengar. Istifal. Macam-macam ya. Ada isti'la jadi istiqlal, istifal jadi iftitah, ya kan? Luar biasa. Ini karena ya udah mulai berasap, biasalah 2 hari diwaksakan kan. Baik, yang keempat antara itbaq dan infitah. Yang kelima ismat. Asmat naik. Okey, fadhal Ustaz, sampingnya. Dari mana keluar huruf so Ustaz? Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Pangkal gigi seri bawah. Sifat pertamanya Ustaz. Hams. Apa huruf hamas? Al-damu syakhsin sakat. Okey, sifat keduanya Ustaz. Sifat kedua dari huruf sha antara syiddah dan rokhwah. Rokhwah. Ketiga. Yang keempat. Itbaq. Yang kelima. Ismat. Tamam. Fadhal, Akbar. Di mana keluar huruf dha Ustaz? Keluar dari tepi lidah, dari pangkal sampai tengah, dengan gerahan bagian atas. Tamam. Kiri atau kanan? Sifat pertamanya Ustaz? Sifat pertamanya adalah jahat. Dua. Syiddah. Apa huruf syiddah? Dua rokhwah. Rokhwah. Apa huruf syiddah? Syiddah itu hurufnya ajid qattin bakat. Sifat ketiga. Sifat ketiga itu isti'la. Apa arti istifal? Istifal itu terdamparnya lidah ke bawah. Tamam. Yang keempat. Yang keempat adalah itbaq. Itbaq apa saja hurufnya? Sodut to sama sod dot to. Tamam. Yang kelima. Yang kelima itu islam. Apa huruf idlaq? Idlaq farom mubin. Artinya? Arti idlaq? Idlaq itu mudahnya penyebutan huruf karena Tamam. Fadhal Ustaz. Dari mana keluar huruf za? za ujung lidah bertemu dengan tempat bertemu di sebelah lidah. Tamam. Sifat pertamanya Ustaz? Jahat. Jahar. Apa arti hamas Ustaz? Mas mengeluarkan nafas di situ menunjukkan hurufnya. Baik, yang kedua. Kedua syiddah. Apa huruf syiddah? Syiddah ajid pertimbangan. Ada za-nya. Berarti syiddah rokhwah. Rokhwah. Yang ketiga.
Istifal yang keempat. Pasangan yang keempat antara itbaq dan infitah. Infitah. Yang kelima. Ismat. Apa huruf idlaq Ustaz? Farra min lub. Fadal Ustaz. Dari mana keluar huruf sya? Dari bibir ujung gigi bagian atas seri menempel ke lidah bibir bawah. Sya. Boleh sekali lagi, pelan-pelan. Atur bahasanya. Ja, syaya. Ja, syaya. 3 huruf. Ja, ha. Bukan. Jim. Ha yang ada titiknya tengah. Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Itu ha. Ini ja. Ja, jiju. Jim, shin, ya. Sama 3 huruf itu dari segi makhraj. Ja, syaya. Ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Belum. Tepatnya di tengah lidah. Ja, ha, tengah lidah. Coba. Sifat pertama jim. Jim, hamas. Hamas. Apa huruf hamas? Fahathahu syakhsun sakat. Ada huruf jim? Tidak ada. Berarti sifatnya jahar. Yang kedua? Yang kedua antara syiddah dan rokhawah. rokhawah. Apa huruf syiddah? Ajib ketimbakan. Ada huruf jim? Berarti syiddah. Yang ketiga isti'ala, istifal. Isti'ala. Apa huruf isti'ala? Khussa Dogtin qil. Ada huruf jim? Gak ada. Berarti dia istifal. Yang keempat antara itbaq dan infitah. Itbaq. Apa huruf itbaq? Ada huruf jim? Tidak ada. Berarti dia infitah. Yang kelima antara idlaq dan ismat. Ismat. Apa huruf idlaq? Farra min lubbin. Min lubbin. Okey, baik. Berarti jim ismat. Tamam. Hafal lagi Ustaz. Fadhal. Dari mana keluar huruf kha? Ujung tenggorokan. Sifat pertamanya Ustaz? Jahar. Kedua? Syiddah. Apa huruf syiddah Ustaz? Itu hamas. Itu isti'la. Ajida qattin bakat. Ingat aja kalimat ajida. Ajida qattin bakat. Apa artinya ajida qattin bakat tu? Ada enggak huruf kha? Enggak ada. Berarti dia rokhwah. Ketiga
Yang ketiga, antara idlaq dan ismat. Antara isti'la dan istifal. Luar biasa. Pilihannya isti'la atau istifal. Enggak ada infitah, istifal. Tadi huruf kha ya, kha ya. Isti'la berarti istilah huruf tebal. Jadi istilah itu bisa difahami juga huruf-huruf tebal ya, atau huruf tafkhim. Nih. Kemudian yang keempat, antara itbaq dan infitah. Yang kelima, ismat. Tamam, fadhal Zat, sampingnya. Dari mana keluar huruf sa? Sa. Dari ujung apa, Ustaz? ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri Atas. Apa sifat pertamanya, Ustaz? Sifat pertamanya jahar. Jahar. Apa huruf hamas coba? Huruf hamas. Fahathahu syakhsun sakat. Ada huruf sa-nya? Ada, berarti hamas yang pertama. Yang kedua, antara syiddah dan rokhawah. Syiddah. Huruf syiddah itu ajidaqatin bakat. Ada sa, rokhawah berarti. Yang ketiga, antara isti'la dan istifal. Istifal. Keempat, antara itbaq dan infitah. Infitah. Itbaq hurufnya so, do, to, lo. So, do, to, lo. Yang terakhir, yang kelima, antara idlaq ismat, sa. Masuk ke ismat. Ismat. Okey. Tamam. Fadhal, Ustaz Tarigan. Dari mana keluar huruf dal? Dal. Huruf dal itu masuk ke lisan. Tepatnya Adalah ujung lidah menempel ke tempat ujung gigi seri atas. tamam. Sifat pertama. Sifat pertama adalah jahar. Dua. Sifat kedua adalah syiddah. Apa huruf syiddah? Ajidaqatin bakat. Apa artinya? Syiddah itu adalah pertahannya suara. Tamam. Ketiga. Ketiga, sifatnya adalah istifal. Apa lawan istifal? Isti'la. Apa artinya? Isti'la itu adalah naiknya pangkal lidah kita menuju ke langit-langit atas. Apa hurufnya? Khusrotin fil. Keempat. Keempat, dia adalah infitah. Yang kelima. Kelima, dia adalah ismat. Baik, tamam. Fadhal Ustaz Yunus. Ini ketua panitia nih luar biasa. Tamam. Dari mana keluar huruf ha, Ustaz? Ha itu tengah mengeluarkan. Baik, sifat pertamanya. Sifat pertamanya yaitu huruf hamas. Apa huruf hamas, Ustaz? Fahathahu syakhsun sakat. Yang kedua, Yang kedua, dia itu masuk ke rokhwah. apa huruf tawasud? Huruf tawasud itu lil ummah. Yang ketiga, Yang ketiga, dia masuk istifal. apa huruf isti'la? Istilah itu adalah khusro dokin tiup. Yang keempat, Yang keempat, dia masuk ke infitah. apa arti itbaq? Itbaq itu adalah menempel. Menempel ke langit-langit atas. Menempelnya sebahagian besar lidah. Yang kelima, yaitu ismat. Ismat. Apa huruf idlaq? Huruf kita itu farlong min lutfi. Tamam, barakallahu fiik. Ya, itu aplikasi dari makhraj dan sifat yang kita pelajari
pada 2 hari ini. Taib. Bahagian yang kedua dari sifatul lazimah yaitu yang laisa laha diddun, yang tidak berlawanan. Yang pertama namanya adalah safir. Ya, safir. Safir. Ini sifat yang tidak berlawanan. Dia tidak ada lawannya. Kalau tidak hamas pasti jahar. Ya. Kalau tidak syiddah pasti rakhawa, isti'la, istifal. Kalau ini enggak, bukan pilihan dia, hanya berdiri sendiri saja. Yang pertama namanya safir. Makna safir adalah yaitu suara tambahan, sautun zaidun, yakhruju, yang keluar, min baini syafataini, di antara 2 bibir. Ya. Suara tambahan yang keluar dari antara kedua bibir. Nah, itu pengertiannya. Atau bisa juga tambahan pemahaman tentang safir ini secara bahasa, dia sautun ta'iratun, yaitu suara burung. Nah, ini dia. Jadi safir ini adalah suara tambahan yang dia keluar dari antara 2 bibir. Maka otomatis kedua bibir maka tidak ditautkan. Dia mesti renggang karena mesti keluar suara dan nafas. Maka bunyinya menjadi maka huruf safir itu ada 3. Yang pertama sin, yang kedua za, yang ketiga sod. Maka kalau kita ambil satu contoh huruf sod setelah 5 sifatnya, maka sifat yang ke-6-nya adalah safir. Nah, ini dia. Cuma 3 huruf ini saja. Sekali lagi, secara bahasa artinya adalah suara burung. Secara istilah dia bisa dikatakan suara tambahan yang keluar di antara antara 2 bibir. Hurufnya ada 3, yaitu sin, zai, dan shad. Dan 3 huruf ini satu makhraj. Mana makhrajnya? Ujung lidah ditempelkan ke usul ats-tsanaya as-sufla. Usul ats-tsanaya as-sufla. Taib, yang kedua safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun. Yang kedua namanya adalah qalqalah. Qatbu jadin walinu. Qatbu jadin. Yang kedua namanya qalqalah. Sifat yang kedua namanya sifat qalqalah. Qalqalah artinya ittirabun. Ittirab itu memantul. Ya. Maka secara istilah yaitu ittirabu sautil harfis sakin. Jadi syarat mutlak dari qalqalah ini mesti sakin, sukun. Ya, harus mati dia. Ya, ittirabu sautul harfis sakin fi makhrajihi, pada makhrajnya, memantulnya huruf sukun pada makhrajnya sehingga terdengar nabratun qawiyatun, sehingga terdengar pantulan yang kuat. Nah, itu adalah sifat yang tidak berlawanan yang kedua. Namanya adalah qalqalah. Sehingga terdengar pantulan yang kuat. Sekali lagi, yaitu
memantulkan suara pada huruf yang sukun di makhrajnya sehingga terdengar pantulan yang kuat. Ini qalqalah. Kemudian qalqalah terbagi kepada 3. Ada sughra, ada kubra, ada akbar. Ada sughra, ada kubra, ada akbar. Sughra dia huruf qalqalahnya terletak di pertengahan kata. Absarihim, ba-nya di tengah-tengah. Sedangkan kubra huruf sukunnya terletak di akhir kata. Akhir kata. Kasab, walad. Dan yang ketiga akbar. Huruf sukunnya terletak di akhir kata bitasydid, kemudian disertai dengan tasydid. Ini pembagian qalqalah ada 3, sughra, kubra dan akbar. Al-haqq wa tab. Jadi di akhir kata dia bertasydid, namanya akbar. Ya. Ada yang ragu dengan pembagian qalqalah? Bisa ya? Sughra, kubra, akbar. Sughra, kubra, akbar. Sughra di tengah kata, kubra di akhir kata, akbar di akhir kata bitasydid, disertai dengan tasydid. Yang ketiga namanya adalah lin, al-lin. Hurufnya ada 2, yaitu ya sukun, waw sukun, sebelumnya baris atas. Wal-linu min hal ya wa wawun sukkina in infitahun qabla kullin u'lina. Lin secara bahasa artinya lembut, sedangkan menurut istilah yaitu ketika ya mati, waw mati sebelumnya baris atas. Ya mati, waw mati sebelumnya baris atas. Kapan dia disebut dengan mad lin? Ketika waqaf. Ketika wasal dia disebut dengan harful lin. Jadi li'ila fi Quraish itu disebut dengan madlin. Li'ila fi Quraishin ila fihim disebut dengan haruf lin atau huruf lin. Ya, itu bedakan kapan dia menjadi huruf lin, kapan dia menjadi madlin. Kemudian kemarin dari segi cara membaca lin, dia tidak boleh ditekan. Ya. Jangan Quraisy juga tidak boleh. Lembut aja. Quraisy, Quraisy. Wa amanahum min khawf. Jangan khawf dia. Khawf. Jelaskan. Oke, lin. Yang keempat, fillami warra, fillami warra wa bitakririn. Okey, yang keempat namanya adalah takrir.
Takrir. Takrir artinya getaran. Ya, takrir artinya getaran. Secara istilahan irti'adu aqsal lisan, irti'adu ra'sul lisan. Ya, bergetarnya ujung lidah. Kalau di dalam buku disebutkan aktsar mim marrah, yaitu bergetarnya ujung lidah dengan bilangan lebih dari 1 kali. Maka dalam getaran ora ini tetap ada perbedaan-perbedaan guru dalam menyampaikannya. Maka kalau yang saya pelajari selama ini dan saya sampaikan, yaitu cukup menempel dia ke makhrajnya langsung inhirafkan. Ya, tapi ada juga yang menyampaikan getarannya sampai 2 kali. Nah, itu bisa dirasakan saja. Hurufnya adalah huruf ra, 1 aja hurufnya. Yang kelima namanya adalah inhiraf. Inhiraf. Oke, sebelum kita lanjutkan yang kelima, 6 dan 7, silakan dibaca-baca dulu. Safir, qalqalah, lin dan takrir. Safir, qalqalah, lin dan takrir. Safir artinya suara tambahan yang keluar dari antara kedua bibir. Qalqalah adalah pantulan huruf yang sukun di makhrajnya. Lin adalah mati, ya mati sebelumnya baris atas. Kemudian takrir adalah bergetarnya ujung lidah yang bilangannya lebih dari 1 kali. Kemudian hafal juga huruf-hurufnya. Inhiraf itu artinya mailun, condong atau memalingkan, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah artinya adalah memalingkan lidah ketika penyebutan hurufnya, memalingkan lidah ketika penyebutan hurufnya sampai ke makhraj huruf yang lainnya, sampai ke makhraj huruf yang lainnya. Hurufnya ada 2, yaitu huruf lam dan huruf ra. Oke, huruf lam dan huruf ra. Kemarin kita jelaskan inhiraf pada huruf lam yaitu ke kiri atau ke kanan. Alham, alham, alham. Palingkan lidahnya. Sedangkan inhiraf pada huruf ra dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam. Tarik dia kemarin, nempel di makhraj ra, tarik dia. R. Kalau tidak, maka takrir, getaran pada ra akan berlebihan. Jadi tidak, tapi R. Yang keenam namanya adalah
Tafasyi. Tafasyi. Pengertiannya adalah intisyarur rihi fil fammi, tersebarnya nafas dan suara. Tersebarnya nafas dan suara. Tersebarnya nafas dan suara di dalam mulut, ya, di dalam mulut. Jadi nah, itu tuh adalah namanya sifat tafasyi yang hanya dimiliki oleh huruf shin saja. Jadi hurufnya satu, sya. Sya. Ya, intisyarur rih fil fami, tersebarnya nafas dan suara di dalam mulut. Karena dia hamas dan juga dia rohoah. Yang terakhir, yang ketujuh, namanya adalah istitalah. Istitalah. Po. Pengertiannya adalah memanjangkan suara, imtidadus saut, memanjangkan suara karena terjadinya gesekan, antara tepi lidah dan gigi geraham atas. Memanjangnya suara karena proses terjadinya adanya gesekan antara tepi lidah, pangkal tepi lidah dengan sisi bahagian dalam dari gigi geraham atas. Nah, ini adalah namanya istitalah dan juga hurufnya cuma satu, yaitu huruf bod. Maka ya, ada gesekan. Kemarin ini tepi lidah, ini gigi geraham sisi bagian dalamnya nempel. Ya, nempel pangkal tepi lidah ke gigi geraham, nempel. Kemudian ada gesekan nah, jadi karena gesekan ini sehingga menimbulkan suara, ya, makanya do-nya menjadi walad. Nah, maka jangan dibaca walad do, itu hilang sifat istitolahnya. Ya, belajar do, di, du, bel. Jadi nah gitu. Ada suara tambahan dari huruf do. Ketika berharokat ada bo, tapi lebih nampak dia ketika sukun. Dan ini adalah 7, ya. Ini adalah 7 sifat yang tidak berlawanan. Sifatul lazimah yang dia laisa laha diddun. Baik. Kita ambil satu contoh. Huruf shin. Makhrajnya adalah tengah lidah. Sifat pertamanya hamas. 2 rokhawah. 3 istifal. 4 infitah. 5 ismat. Yang ke-6 tafasyi. Okey. Satu lagi. Huruf ra.
Makhrajnya ujung lidah ke gusi atas. Tamam. Sifat pertama jahar. 2 tawassut. 3 istifal. 4 infitah. Idlaq. Sifat berikutnya takrir. Kemudian inhiraf. Jadi huruf yang paling banyak sifatnya adalah huruf ra. Dia memiliki 7 sifat. Ya, karena ra ada di takrir dan juga ada di inhiraf. Oke, baik. Sisa waktu yang ada sekitar 5 menit lagi. Silakan dikuatkan hafalannya di 7 sifat yang tidak berlawanan ini. Sambil rehat-rehat juga boleh. Silakan, tidak masalah. Pena itu. Baik, sambil minum juga tidak masalah. Maka dengan selesai pembahasan pada sifatul huruf yang dia laisa laha diddun, maka selesai pembahasan kita pada 2 hari ini yang kita canangkan dari awal, yaitu pembahasan makharijul huruf dan sifat huruf. Makharijul huruf kemarin pada pertemuan pertama 2 sesi kita selesaikan, dan juga pada hari ini 2 sesi kita selesaikan pula pada sifat huruf. Prakteknya seperti itu, ya. Prakteknya seperti itu. Saya yakin mungkin belum semua, ya, mungkin belum semua 2 hari ini dapat menyerap secara keseluruhan pada pembahasan makhraj dan sifat. Tapi saya yakin dalam setiap pembelajaran kawan-kawan nanti terhadap murid-muridnya, apa yang didapat pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin tidak secara keseluruhan, tapi insya Allah ada hal-hal yang baru nantinya yang akan bisa disampaikan kepada murid-murid antum, baik berhubungan dengan makharijul huruf dan sifat huruf. Dan juga secara keseluruhan tidak pula dapat untuk menyetorkan bacaan atau menyetorkan penyebutan huruf-huruf hijaiyah, karena memang butuh waktu, ya, butuh waktu. Makanya di awal kemarin Ustaz Yunus nanya berapa orang peserta, Ustaz? 20 sudah paling banyak, saya bilang, ya. Tapi karena kondisinya banyak yang mau bergabung, maka tidak masalah. Tapi kita tidak fokus jadinya di latihan penyebutan huruf, tapi semuanya saya wajibkan untuk menghafal makharijul huruf dan sifat huruf ini. Dan juga seperti yang di awal saya sampaikan, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum bi fakhihi. Semuanya itu adalah butuh riyadhah. Semuanya butuh latihan, ya, semuanya butuh latihan. Mungkin masing-masing kita ada beberapa huruf, ya. Mungkin masing-masing kita ada beberapa huruf yang emang agak kesulitan penyebutannya, maka semuanya itu yakinlah bisa untuk merubahnya dengan riyadhah itu, dengan latihan itu. Maka sampai kapan kita mengulang-ulangnya, sampai kapan kita melatihnya, maka seumur hidup. Selagi kita membaca Al-Quran, selagi kita memurojaah hafalan Quran, maka niatkan ketika itu kita sedang melatih penyebutan huruf kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan, ya, atas usaha kita, atas keinginan kita, maka bacaan Al-Quran kita dimulai dari makharijul huruf dan sifat huruf dapat kita tunaikan dengan baik dan benar insya Allah. Baik. Kemudian pembelajaran 2 hari ini juga sifatnya hanya teori.
Ya, sifatnya teori, pembelajaran. Sedangkan intisari dari Al-Quran itu adalah bacaan. Ya, baca. Maka jadikan ini sebagai tolak ukur diri kita masing-masing. Ya, jadikan tolak ukur dengan pembelajaran 2 hari ini sampai di mana kita. Maka yang ingin saya sampaikan adalah perbanyak guru. Ya, perbanyak guru. Cari guru-guru, baik mungkin pada masa sekarang ini medianya bisa dengan online, ikuti online. Ada yang bisa offline, ikuti offline. Perbanyak guru, maka semakin banyak guru, maka akan semakin banyak maklumat yang antum miliki. Contohnya saja, ya, pembahasan makharijul huruf dan sifat huruf. Mungkin dalam pekan depan ada daurah yang antum akan hadapi atau antum ikuti pembahasan makhraj dan sifat. Saya yakin mungkin ada yang masih ngeblank awal pembahasan makhraj dan sifat. Kalau antum ikut di pertemuan yang kedua nanti atau di daurah yang kedua, maka antum sudah memiliki dasar. Dan begitu jugalah, ya, dan begitu juga terhadap kekuatan ilmu yang kita sampaikan, yaitu belajar dan ajarkan. Ilmu yang kita dapati ketika kita sampaikan di kali pertama dengan kali yang kedua itu beda. Ya. Kali yang ketiga akan lebih ringan kita. Kali yang keempat udah ngalir aja. Saya juga seperti itu. Udah lama saya nggak murojaah matan Tuhfatul Atfal. Ya udah saya buatkan kelas. Saya buat kelas. Saya buatkan daurah Tuhfatul Atfal. Ya, terima 20 orang. Satu bab itu saya akan mendengar 20 kali kembali. Contohnya bab muqaddimah. Ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri daumat Sulaimanu huwal jamzuri. Setoran masing-masing 20 orang itu kepada saya. Masa enggak nempel lagi 20 kali saya dengarkan dari peserta. Masuk nanti bab ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Pertemuan berikutnya setoran lagi pesertanya yang 20 orang itu. 20 kali pula saya mendengar bab nun sukun dan tanwin. Maka apa maksudnya? Maka setelah apa yang kita dapati, jangan sampai terhenti di diri kita. Sampaikan ke yang lain. Penyampaian kita yang pertama akan berbeda penyampaian yang kedua. Terkhusus makharijul huruf dan sifat huruf. Contohnya yang saya sampaikan kesalahan umum. Pada huruf-huruf, setiap huruf yang saya sampaikan. Pertemuan ini, saya nggak tahu udah ke pertemuan keberapa kali saya ngisi daurah semenjak 2015 sampai sekarang. Mengisi daurah tentang makhraj dan sifat. Ya mungkin dari segi kasat mata saya nggak ngelihat lagi buku. Kenapa? Berulang-ulang kali saya sampaikan materi yang sama. Maka sekali lagi sampaikan ke yang lain, jangan sampai terhenti di diri kita. Mungkin catatan-catatan yang saya minta untuk antum catat itu nggak berguna sekarang, tapi mudah-mudahan di satu saat nanti dia berguna. Terbaca kembali, maka satu-satunya harapan saya ya terhadap kawan-kawan semua, mudah-mudahan sesuatu yang sedikit ini mungkin yang dapat saya sampaikan menjadi satu kebaikan atau satu manfaat bagi antum, tersampaikan ke yang lain, dan ini menjadi ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk guru-guru saya, bermanfaat pula untuk guru dari guru-guru saya, sampai ke berhubungan dengan ilmu Al-Quran, itu sampai ke pengarang-pengarang buku ilmu tajwid itu sendiri. Sahabat-sahabat, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya anggap selesai pembelajaran kita 2 hari ini, pembahasan kita makhraj dan sifat. Ya, maka terakhir saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan sahabat-sahabat, rekan-rekan semua atas 2 hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan terakhir, saya tentu banyak salah, banyak kekurangan atau bercanda yang tidak pada tempatnya, maka saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dimaafkan. Maafkan ya. Harus dimaafkan ya. Maka ini yang dapat saya sampaikan. Maka sekali lagi, jangan ini menjadi momen terakhir antum untuk mempelajari makharijul huruf dan sifat huruf. Cari guru yang lain, cari kesempatan yang lain untuk mendalaminya, seraya antum tetap menyampaikannya kepada murid-murid antum. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah atas salah penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.